Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya, semangat pagi, dan pagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama Bu Sugi. Kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran 1. Dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mengidentifikasi manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. 2. Dengan membuat naskah iklan layanan masyarakat, siswa merancang iklan elektronik. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk tempat kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tiga Arum dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sekarang kita buka buku siswa halaman 100 sampai 101 yang berjudul Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Sanggar Tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar Tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi di Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Inilah gambar Sanggar Tari Kambang Tiga Arum. Inilah contoh keberagaman sosial budaya Indonesia. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Jawa terletak di Pulau Jawa, suku Batak dan Nias terletak di Sumatera Utara, suku Minangkabau terletak di Sumatera Barat, suku Sunda terletak di Jawa Barat, suku Betawi terletak di DKI Jakarta. Suku Madura dan Tengger terletak di Jawa Timur. Suku Dayak terletak di Kalimantan.
Suku Bugis dan Toraja terletak di Sulawesi Selatan. Selain itu, di Indonesia juga terdapat etnis Cina yang terbagi menjadi dua. Etnis Cina Peranakan dan Cina Totok. Selanjutnya, keragaman bahasa. Contohnya, bahasa Aceh digunakan orang Aceh. Bahasa Batak digunakan orang Sumatera Utara. Bahasa Minangkabau digunakan orang Sumatera Barat. Bahasa Betawi digunakan orang DKI Jakarta. Bahasa Sunda digunakan orang Banten dan Jawa Barat. Bahasa Jawa digunakan orang Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Selanjutnya, rumah adat. Contohnya, rumah adat yang ada di Indonesia, rumah adat Bolon terletak di Sumatera Utara. Rumah adat Gadang terletak di Sumatera Barat. Rumah adat Joglo terletak di Jawa. Rumah adat Lamin terletak di Kalimantan Timur. Rumah adat Tongkonan terletak di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan rumah adat Honai terletak di Papua. Selanjutnya, pakaian tradisional. Contoh pakaian tradisional: 1. Pakaian tradisional blangkon dan baju beskap dipakai orang Jawa Tengah. Pakaian tradisional baju Suriah dan blangkon dipakai orang Yogyakarta. Baju teluk belangan dan daster dipakai orang Riau. Dan ulos sape-sape dipakai orang Sumatera Utara. Keragaman religi. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu 1. Agama Islam, 2. Agama Kristen, 3. Agama Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, dan 6. Agama Konghucu. Setiap agama memiliki hari raya masing-masing, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk agama Islam, Hari Raya Natal untuk agama Kristen, Hari Raya Paskah untuk agama Katolik, Hari Raya Nyepi untuk agama Hindu, Hari Raya Waisak untuk agama Buddha, Hari Raya Cap Gomeh untuk agama Konghucu. Bersama-sama bekerja dalam melakukan sesuatu dengan orang yang berbeda ras, suku, agama, ataupun berbeda dalam hal lainnya. Hal ini menunjukkan nilai kebersamaan dalam keragaman. Manfaat keragaman pembangunan sosial budaya di Indonesia. 1. Dapat mempererat tali persaudaraan. 2. Menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. 3. Sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia. Selanjutnya, dapat dijadikan ikon pariwisata sehingga para wisata tertarik berkunjung di Indonesia. Mempererat rasa persatuan dan kesatuan dan memperkaya budaya bangsa. Apa sih yang dimaksud iklan? Iklan artinya
pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh produsen disampaikan lewat media cetak, audio, dan elektronik. Tujuan iklan agar masyarakat membeli atau menggunakan barang tersebut. Unsur iklan: 1. Kepala iklan. Biasanya kepala iklan itu terdapat judul, merek, dan kalimat iklan atau slogan. Selanjutnya ada gambar. Gambar ini untuk menarik konsumen agar melihat iklan barang. 3. Teks. Teks berisi mengenai informasi keunggulan barang yang ditawarkan. Harga. Harga ini menginformasikan tentang harga barang yang ditawarkan. Bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. 3. Tujuan iklan layanan masyarakat. Siapa yang tahu? Tujuan iklan layanan masyarakat itu 1. Memberikan penerangan dan pencerahan mengenai sesuatu kepada masyarakat. 2. Menghimbau agar tidak melakukan sesuatu. 3. Diterbitkan oleh instansi maupun lembaga pemerintah. Sekarang kita lanjutkan ciri iklan layanan masyarakat. 1. Tidak bertujuan komersil atau mengambil keuntungan. 2. Bersifat umum. 3. Untuk semua lapisan masyarakat. 4. Diajukan oleh organisasi yang diakui. 5. Memiliki dampak dan kepentingan tinggi. Pada pertemuan sebelumnya, kelompokmu sudah mulai membuat rancangan iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Siapa tahu storyboard itu apa? Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Inilah contoh iklan layanan masyarakat. Pertama, judul iklan, iklan layanan masyarakat tentang pendidikan. Tokoh-tokoh iklan, tokohnya adalah masyarakat. Naskahnya, sekolah adalah rumah kita, guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita. Bagaimana materi hari ini anak-anak? Mudah bukan? Demikianlah materi dari Bu Suki. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.